Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan loncengnya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh, salam kurikulum. Hari ini kita santai ya, padahal jadwalnya ujian sekolah. Jadi rekan sobat kurikulum mungkin sudah pada tahu ya bahwa kemarin malam Pak Presiden Pak Jokowi Widodo, kemudian Pak Menteri juga melalui surat edarannya nomor 4 tahun 2020, kemudian dilanjutkan juga ke seluruh gubernur yang ada. Kita di NTB juga melalui Pak Gubernur, melalui Pak Kadis sudah memberikan edaran walaupun belum secara resmi bahwa pelaksanaan ujian nasional untuk jenjang SMK, SMA, SMP, SD sederajat itu dibatalkan. Nah jadi tadi saya sudah ngasih pengarahan sedikit dengan para siswa yang hari ini hadir, karena sebenarnya nggak boleh hadir hari ini karena di daerah kami ini kan keterbatasan sinyal ya, sehingga informasi sosial media itu tidak cepat menyebar karena letak sekolah kita memang sangat jauh dari kota, dan mereka terpaksa hari ini datang dengan niat mau melaksanakan ujian, tapi kita sudah punya edaran untuk dibatalkan dan sudah dikasih pengarahan. Nah di tengah sedih nggak sih? Sedih ya. Sedih banget, sedih atau senang? Sedih. Jadi senang ya, dia senang ada yang sedih. Nah, baik. Pak Guru pengen tanya sebenarnya komentar kalian tentang pelaksanaan ujian nasional dulu. Ya, pelaksanaan ujian nasional yang sudah kalian lakukan ya selama berapa hari? 4 hari. Kemudian ujian sekolah yang tidak selesai 2 hari ya. Gimana kesannya selama ujian nasional dan juga ujian sekolah? Jadi Pak Guru minta dari yang paling ujung dulu. Silakan. Siapa mengenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizhayu, kelas 12 APK. Pesan yang saya dapatkan dari batalnya ujian ini sangat merugikan siswa ataupun gurunya, karena kita juga sudah capek-capek belajar tapi akhirnya sudah jadi, dan guru-gurunya juga pun sudah capek-capek lembur untuk membuat soal kita, akhirnya kita pun sudah jadi. Itu saja. Kalau kesannya selama ujian nasional, kesannya selama melakukan ujian nasional. Kemarin ujian nasional gimana kesannya? Kamu melakukan, bisa, susah, senang, apa? Kesannya senang, soalnya ada soal yang bisa dijawab, ada juga yang nggak bisa dijawab. Tapi porsinya lebih banyak yang mana yang bisa dijawab? Lebih banyak yang bisa dijawab. Tapi semua soal itu sudah pernah dipelajari oleh Bapak Ibu guru? Sudah pernah. Oke, kalau Rizka? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyuningsi. Kesan yang dapat saya simpulkan dari ujian yang kemarin ya cukup sulit, agak sulit sedikit, juga sedikit mudah. Karena kita sudah capek-capek belajar, ya ujiannya dibatalkan secara tiba-tiba karena COVID-19 ini. Baik,
mata ujian yang saya ujian kemarin tuh perkebunan. Oh, berarti ada salah Iya, Pak. mata pelajaran. Sedangkan keahlian saya itu pertanian. Sudah didaftarkan susulan ya kemarin ya? Sudah, Pak. Sudah didaftarkan susulan. Dan sudah siap sebenarnya untuk susulan. Iya, jadi Ahmad Faroni ini kemarin salah satu ada 3 orang siswa kita yang memang pendataan mapelnya itu berbeda. Jadi tidak tahu kenapa tiba-tiba mengalami perubahan dan sudah kita laporkan ke provinsi, kemudian ke pusat juga, lalu sudah terbit untuk melakukan ujian susulan. Dan ternyata gara-gara masalah ini juga ya, Roni dan teman-teman pelaksanaan ujian nasional dibatalkan, pelaksanaan ujian sekolah dibatalkan, pelaksanaan UKK ujian kompetensi kalian dibatalkan, plus susulannya juga. Jadi Roni nanti tidak usah lagi mengikuti ujian susulan. Untuk masalah penilaian rekan sobat kurikulum, jadi kan kita ketahui bahwa di tahun ini dan di tahun kemarin juga kan pelaksanaan ujian nasional itu bukan menjadi satu-satunya penilaian kelulusan ya. Jadi porsi ujian nasional itu tidak seperti dulu ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu sangat menentukan sekali, dan satu-satunya yang menentukan. Di tahun-tahun belakang ini memang sudah tidak lagi menentukan, dan di tahun ini juga itu ujian nasional terakhir kali. Sehingga nanti untuk penilaian ya, ini teman-teman siswa-siswa Bapak ya, tolong sampaikan juga dengan teman-teman yang lain bahwa untuk mencapai kelulusan itu bukan ujian nasional, ujian sekolah itu bukan menjadi satu-satunya saja. Jadi nanti ada dari nilai kepribadian, kemudian nilai nilai rapor dan sebagainya. Selama ini baik-baik saja kan pribadinya? Ada punya masalah sama bapak ibu gurunya? Tidak. Nilai rapornya bagus-bagus. Kalau mudah-mudahan nanti hasil kelulusannya juga nggak jauh berbeda. Gitu ya? Baik, terima kasih. Setelah ini jaga jarak, jaga kesehatan. Sambil cari-cari informasi terkait masa depan ya, nanti masalah informasi kelulusan nanti akan kita informasikan di webnya sekolah, dan mudah-mudahan segera lulus dan bisa sukses di masa depan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Pak Guru boleh minta sesuatu? SMK bisa? Oke, tanya SMK bisa kurikulum Kelsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Pak Guru langsung aja pengumuman ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir hari ini. Walaupun mungkin ada selentingan maupun di sosial media ada kuota, ataupun teman-teman yang ada guru-guru ini dan itu. Tapi Pak Guru sangat mengapresiasi SMK 1 Pekat. Tadi kata Rizka, mau tsunami, mau badai, SMK tetap belajar. Itu jadi poin sebenarnya, jadi poin yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain di Pekat ini. Tepuk tangan buat SMK 1 Pekat. Coba kalau di sekolah lain hujan sedikit saja, guru dan siswanya tidak ada. Kita insya Allah walaupun jumlah siswanya berkurang, tapi banyak kalau Pak Guru perhatikan itu hadir. Dan hari ini kalian punya semangat itu luar biasa. Dan Pak Guru sangat menghargai, dan Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian termasuk dalam orang-orang yang di kemudian hari bisa sukses. Amin. Dengan mimpinya masing-masing. Dan mudah-mudahan setelah ini ada yang kuliah mungkin, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa berkarir di SMK. Ya, nanti Pak Guru bocorkan ya mata-mata pelajaran yang sudah pernah Pak Guru bocorkan ya, mata pelajaran yang di SMK ini tidak ada gurunya dan harus terpaksa diajar oleh guru yang lain. Nanti Pak Guru bocorkan. Mau nggak? Jadi nanti kalau kalian kuliah, kebetulan keinginan kalian di sana dan nggak pengen jauh-jauh dari Pekat, di SMK ada posisinya buat kalian. Nanti Pak Guru ceritakan apa saja mata pelajaran yang belum ada gurunya yang jurusannya sama.
Baik. Jadi berdasarkan peraturan menteri, surat edaran menteri nomor 4 tahun 2020, ada yang sudah baca? Ada Apa Fitri? Apa baca? semuanya sama UKK-nya ditiadakan karena COVID-19. Karena COVID. Ya, jadi pelaksanaan ujian nasional itu dibatalkan. Pak, lalu bagaimana dengan kita yang sudah ujian nasional? Gitu kan? Iya. Kalau SMA Senin besok dia baru ujian nasional. Kalau SMK sudah dilakukan? Baik, nanti Pak Guru akan jelaskan itu. Jadi yang dibatalkan itu bukan cuma ujian nasional, dan yang memang yang paling terdampak itu SMK, karena SMK ujian nasional sudah selesai, kemudian ujian sekolah sedang berjalan. Jadi yang pertama ujian nasional secara keseluruhan itu dibatalkan. Artinya kalau ada teman kalian tidak hadir, tidak wajib surat. Yang kedua, ujian sekolah mulai kemarin dihentikan, mulai hari Selasa. Terus yang sudah Sabar, belum ada tanya jawab. Ya, ujian sekolah dihentikan. Yang ketiga, UKK juga dihentikan karena mulai kemarin hari Selasa malam Rabu itu tidak boleh sekolah mengumpulkan siswa secara begini. Sebenarnya nggak boleh. Ya, ini terakhir kali ya sampai corona jauh-jauh dari dunia ini gitu ya. Jadi ujian nasional dibatalkan, ujian sekolah dihentikan, UKK dibatalkan karena belum dilakukan. Jadi yang sudah sempat kepikiran UKK dan sebagainya, Lembu Ade, karena kita sedang bencana, bukan wabah ini, bukan cuma di NTB atau di Indonesia ya, ini mendunia. Ya, sepak bola terhenti, biasanya kita nonton bola liburan ya. Ini bete, teleponan sama Pak Nurdin aja. Gitu ya. Nah, jadi lalu Pak, bagaimana dengan apa yang sudah kita kerjakan? Yang pertama, nilai ujian nasional kalian sama nilai UKK kalian, nilai ujian sekolah kalian tetap nanti jadi acuan kelulusan. Di samping dengan jumlah presentasi yang paling besar adalah nilai rapor dan juga nilai kepribadian kalian. Ya. Jadi nanti apa yang sudah kalian kerjakan di ujian nasional sama ujian sekolah 2 hari kemarin tetap jadi acuan Bapak Ibu gurunya untuk menyatakan kalian lulus atau tidak. Jadi mulai setelah ini kalian dirumahkan. Silakan kalau Pak Guru kasih masukan, aktif di sosial media sambil cari-cari informasi pekerjaan, cari-cari informasi beasiswa, cari-cari informasi tentang kuliah. Nanti bisa tanya kalau di sekolah, chattingan sama Pak Farhan. Tapi kalau sama Pak Farhan malam, Pak Farhan ya, ada kuotanya malam. Bisa tanya sama guru-guru yang lain, bisa tanya sama Bapak juga bisa. Jadi masa Pak Guru di rumah jangan diam ya, jangan diam, tetap pikirannya tetap kemana-mana. Kan ada anjuran stay at home, tetap berada di rumah, jangan pecicilan Susan, jangan jalan-jalan ke pasar juga. Kalau memang nggak terlalu penting jangan ke pasar, kalau harus ke pasar pakai masker ya. Pas keluar rumah dibersihkan, cuci muka, cuci tangan, mandi dulu lah kalau bisa. Pas pulang dari pasar jangan cium adek, jangan peluk adek, bukan cuma pulang dari pasar ya, dari manapun ya. Sampai rumah langsung ke kamar mandi, cuci tangan, cuci muka dan sebagainya. Karena virus itu, corona itu mudah menyebar. Ya, contoh nih misalnya, ada yang lagi misalnya di Salabai, ya. Di Salabai misalnya kan sering ada kapal tuh, kapal dari asing atau pekerjanya orang-orang Cina misalnya. Lalu ada pedagang sayur atau pedagang makanan masuk ke kapal, nawarin makanan. Si selalu nama. Cina ya. Nah, Pak nasi, ya. Pak nasi, ya. Nah, si orang Cina ini atau bukan orang Cina ya, orang asing ini atau siapapun orang ini, dia misalnya sudah kena corona, ya. Lalu, nih karena si tukang sayurnya tidak pakai masker, tidak menghiraukan arahan dari pemerintah. Lalu uang yang dikasih oleh
apa namanya, orang yang terkena virus itu kan virusnya ada di tangan dia, lalu kesebar ke uang, dipeganglah sama tukang sayur itu, masukin ke tempat dia, dimasukin kan, dia nggak buru-buru cuci tangan, nggak buru-buru membersihkan, lalu dalam 3 jam menyebar ke seluruh tubuh. Ya, lalu ada pedagang lagi nih, Cika datang beli nasi diambil, tangan dia kena virus, nasi diambil, bungkus nasinya isinya virus, bungkusnya ya dikasih ke Cika, walaupun Cika nggak salaman tangan, bungkus nasinya dari virus, dipegang bungkus nasinya selama beberapa jam, virus ke tubuhnya. Pulang ke rumah adiknya dipeluk, bapaknya dipeluk, neneknya dipeluk, menyebar, lalu Hardianti datang. Ya. Wah, itu nyebar, ujung-ujungnya semua. Tadinya kita nggak ada apa-apa. Nah, makanya Pak Guru kepingin, kalaupun nanti harus keluar rumah ke kebun ya, boleh ke kebun bantu orang tua dan sebagainya, tapi tetap safety. Ya. Kalau mau salaman sama teman ada gaya-gaya keren ya. Ada kan di video itu ya. Pokoknya pakai cara yang lain lah. Sama Bapak Ibu guru juga untuk sementara ini, yang penting kalian tegur. Ya, Pak, Bu, nggak salaman juga nggak apa-apa. Yang penting ditegur. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Pak dengan kelulusan? Bagaimana dengan kelulusan? Kelulusan informasinya paling telat tanggal 2 Mei. Ya, kalau corona tidak mereda, nanti kalian tidak mesti ke sekolah. Nanti Bapak akan mengupload ke blognya sekolah. Coba yang bawa HP ditulis nama blognya. Tulis. Oke. SMKN ONE one ya, ONE SMKN ONE Pekat SMKN ONE Pekat titik blogspot blog SPOT blogspot titik ya, bukan titik, bukan titik. com yes. com ya .com. Pak Guru SMK Ini ada spasi. Jarang nama website atau nama email itu pakai spasi, kecuali dia ada store. SMKN nyambung ya, SMKN ONE atau one bacaannya, SMKN ONE Pekat langsung, tidak ada di spasi titik blogspot.com ya. Kalau bacanya SMKN one pekat.blogspot.com. Nada spasi. Itu dulu. Bukan itu aja. Alah, ngomong ngalah. Jangan nggak semangat, nanti dicurigai. Duduk. Oke. Udah ya. Jadi Pak Guru sampaikan. Jadi nanti kalau misalnya corona ini tidak mereda, ya. Jadi pengumumannya nanti kalian ada di web langsung, tanpa harus ke sekolah. Berarti acara perpisahan dan sebagainya dipending atau ditiadakan kalau coronanya tidak kunjung mereda atau hilang. Ya. Yang kedua, Pak Guru minta nih yang ikut eskul ya, tolong stop. Ini memang sudah dari arahan dari Pak Kepala Sekolah dan arahan dari Pak Gubernur, arahan dari Pak Menteri, arahan dari Pak Presiden. Seluruh kegiatan ekstrakurikuler itu diberhentikan dulu. Bahkan ini yang ekstrim kan ya, Mekah aja umroh yang dari luar negeri itu tidak boleh masuk. Haji sudah diputuskan dari luar negeri stop dulu. Apalagi ekstrakurikuler. Umroh sama haji aja sama pemerintah di stop. Tapi perintah tadi pagi apa?
Gimana? Berita tadi pagi tahu Apanya? haji itu yang diberhentikan. Haji yang diberhentikan. Nah, syukur kalau emang haji tiba-tiba ada perubahan. Tapi yang kalau Pak Guru tahu, umroh ya, umroh itu kan lihat di TV itu sepi ya, baru kali ini lah. Ka'bah itu Mekah itu sepi begitu. Ya, jadi Pak Guru minta kalau misalnya ada, ayo kita naik gunung, ayo kita sementara Lembo Ade, Pak Farhan, kegiatan ininya nanti coba diatur bagaimana biar tetap aman. Kegiatan apa namanya rohisnya, kegiatan apa-apanya demi apa namanya keselamatan semua. Pak, yang namanya ajal itu nggak ada yang tahu betul. Tapi kita jangan sampai jadi orang yang membuat orang lain sakit. Dosa kan? Pak, kalau buat pribadi ya, buat pribadi namanya ajal itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita sakit, menularkan ke orang lain, ke teman-teman kita, ke anak-anak kita, ke adik-adik kita, ke orang tua kita siapa yang dosa? Maka tolong Pak Guru minta jangan egois, ya, jangan egois. Kalau mau ke masjid silakan ke masjid, bawa sajadah sendiri, bawa masker dan sebagainya. Pokoknya keamanan itu luar biasa lah, ya. Walaupun udah ada anjuran kalau di Jakarta itu semua di rumah, karena memang ada apa namanya petunjuk juga dari Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dan para sahabat tuh ada wabah, memang sholat berjamaah dan sebagainya itu dirumahkan sementara. Jadi yang pertama Pak Guru kepingin kalian sehat, karena pada belum nikah kan? Insya Allah kalau lulus. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya sehat. Gitu ya. Jadi setelah ini, nah kemudian begini. Ini pada nggak punya kuota semua. Gini, Pak Guru kepingin sebenarnya kan gini, kita ini kan sedang ada wabah corona nih, nggak mungkin kita tatap muka kan, biar informasi itu tidak gini kan, misalnya ada ibu guru yang saking paniknya dia update di media sosial, padahal belum tentu itu benar. Lalu kalian percaya, maksud Pak Guru untuk sementara ini sumber yang dipercaya itu hanya 1 atau 2 orang saja. Contoh misalnya, tolong kelas 12 hari ini kumpul. Kalau keluar dari lisannya Bapak, ya Pak Nurdin sebagai teknisi, kepala sekolah atau Pak Riko, boleh kalian percaya itu. Kalau misalnya dari orang lain, ya bukan dia tidak percaya, tapi coba di cross check lagi, ya. Dalam kondisi wabah ini, Mas Pak Guru. Karena yang tahu aturan menteri itu bagian kurikulum Bapak. Jadi jangan kayak Cika tadi kan, kalau SMK itu badai, hujan, itu tetap sekolah. Kenapa Pak? Karena Pak Rizky menganalisis itu. Jadi maksud Bapak jangan sampai, oh kata ibu ini, kata Bapak ini libur. Nah untuk saat ini kelas 12 kan sedang masa-masa nunggu nih ya, nunggu pengumuman, nunggu lain sebagainya. Maka tolong informasi yang valid itu hanya dikeluarkan oleh panitia ujian, ya Bapak, Pak Nurdin, Pak Kepala Sekolah atau Pak Riko. Ya. Yang baru datang sudah paham? Yakin sudah paham? Ada yang sudah paham? Ya, yang baru datang sudah paham? Ada Pak. Apa? Libur kan? Kalau liburin langsung cepat. Dihentikan Pak. Iya gitu ya. Iya Pak. Jadi silakan produktif di rumah, olahraga, sampaikan dengan teman-teman yang lain, tidak usah khawatir. Sekolah tetap melakukan proses penilaian, walaupun ujian sekolah mulai kemarin terakhir itu dihentikan. Terima kasih doa. Yang sedih itu sebenarnya bukan kalian, Bapak Ibu gurunya. Iya Pak. Bapak Ibu gurunya sudah buat soal, sudah lembur-lembur, nggak jadi, sakit ya. Pak Guru makan terus juga Pak. Sakit banget, menusuk tulang-tulang. Menusuk tulang. Tapi kita sebagai bawahan nggak boleh kita sakit hati. Kenapa? Karena ini sudah aturan demi kebaikan sama-sama. Ya demi kebaikan sama-sama. Jadi tolong sampaikan sama orang tua kalian, Bapak, Ibu, ujian nasional, ujian sekolah mulai kemarin dihentikan sesuai anjuran Pak Menteri dan edaran Pak Kadis.
Ya. Selama kegiatan menunggu kelulusan, nanti menunggu informasi dari sekolah. Ini berlaku kelas 12 ya. Jangan kalian kasih pengaruh ke kelas 1 sama kelas 2. Jangan ya. Kalau kelas 10 sama kelas 2 informasinya sementara ini mereka hanya libur sampai tanggal 30. Ya. Tapi kalau nanti darurat corona ini masih diperpanjang karena pemberitahuannya itu dari tanggal 30 sampai waktu yang tidak ditentukan. Makanya kalau nanti coronanya tidak membaik ya, tidak membaik. Pokoknya informasi nanti disampaikan, ya. Jadi Pak Guru minta proaktif nanti. Coba tolong tulis nomor HP Bapak ini sama Pak Udin juga ya. Kalau nanti mau tanya, Pak bener nggak nih? Di sekolah jadi Pak Guru telepon. Tahun 2 apa ya? Nomornya Pak. Oke, coba 0812. Iya, ini Pak Udin. 0812. Yang WA 0812 89 755 135 0812 89 755 135. Boleh dikirim, dimasukkan ke grup boleh. Tapi takut biasanya. Coba deh, nomor Pak Nudin. Sebutin nomornya. 085 Nanya Pak Nudin, 085 triple 3 085 triple 3 697 192. 697 Pak. Ya. Oke, ya Pak Guru lagi ya. Jadi mulai hari ini semua bentuk kegiatan di sekolah dirumahkan. Kelas 10, kelas 11 belajar di rumah. Sudah dibuatkan media daring namanya media online. Walaupun tidak efektif karena semua siswa nggak ada paket. Ya. Jadi kalau di sekolah kota itu belajarnya dia pakai Google Classroom. Jadi gurunya itu nongol di HP-nya. Lalu ada mukanya Wawan, ada mukanya Heri, ada mukanya Yakin, ada mukanya Cika dan sebagainya. Udah ngajar. Tapi nggak mungkin ya SMK kita. Nggak punya paket. Nggak bisa pakai Facebook gratis. Semua di gratis ya. Tapi sudah di sudah di data melalui media daring. Jadi nanti pakai WhatsApp ya. Ya. Jadi semua kegiatan termasuk kegiatan belajar, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan perpisahan sampai corona ini reda, maka semua dipending. Tadi Pak Guru sudah kasih nama blognya, blog sekolah, kemudian nomor WA. Jadi kalau misalnya ada informasi apapun, baik itu kelulusan dan lain sebagainya, nanti Pak Guru akan share di tempat tersebut ya. Tempat tersebut. Ada yang teman Pak Guru di Facebook? Nggak ada. Nanti kalau misalnya ada, nanti Pak Guru minta tolong sama orang tersebut untuk membagikan ke teman-teman yang lain. Ya. Atau nanti Pak Nurdin. Oh, boleh konfirm. Mungkin Pak Guru cari ya. Biasa namanya aneh-aneh. Heri, si bocah ganteng. Nggak tahu Pak Guru siapa. Alay. APG corona. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru langsung bubarkan. Kalian menunggu isu selanjutnya. Pak, lagi ngebahas Cina.
Alang, jelas? Jelas? Siapa tadi yang baru datang? Waimin, jelas? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, tidak perlu berpanjang lebar. Silakan kalian stay di rumah, lakukan kegiatan produktif di rumah, jaga jarak, jaga kebersihan. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari corona. Baik, kita berdoa dulu ya, berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian lakukan dari kelas 1 sampai kelas 3, kemudian dilanjutkan dengan ujian nasional dan ujian sekolah kemarin yang cuma 2 hari, mudah-mudahan bisa menjadi jalan kalian menuju masa depan yang lebih sukses. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, kalau sudah demikian, kami sampaikan dengan teman-teman yang baru hadir ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.